Hai, hari ini kita masih belajar mengenai tata nama alkana ya, yaitu tentang nama trivial dari cabang. Jika kalian pernah mendapatkan soal tata nama alkana dengan cabang yang agak rumit, nah video ini cocok banget buat kalian. Tonton sampai habis biar kalian paham semuanya. Yang pertama, saya ingin menunjukkan cabang dari alkana atau alkil yang sangat sering kalian jumpai, yaitu namanya adalah metil. CH3, sederhana banget. Lalu kita naik lagi. Alkil yang kedua, kita punya C2H5, atau jika diuraikan bisa menjadi CH2CH3. Nah, ini namanya apa yo? Yap, kalian pasti sudah hafal. Namanya adalah etil. Nah, setelah atom C yang jumlahnya 1, lalu jumlahnya 2, kita punya lagi yang jumlahnya 3, yaitu C3H7. Jika dibuat panjang atau diuraikan, dia menjadi CH2, CH2, CH3. Namanya apa? Iya, bener banget. Jika rantai alkana dengan jumlah atom karbonnya 3 itu namanya propana, maka cabang yang memiliki jumlah atom C-nya 3 namanya adalah propil. Kita uraikan bisa menjadi CH2, CH2, CH3. Namanya adalah propil. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika urutan propil ini saya ubah menjadi, nah ini salah satu atomnya saya pindah ke atom yang bagian depan. Nah, ini namanya apa yo? Namanya adalah isopropil. Isopropil merupakan nama trivial dari cabang propil dengan catatan bentuknya seperti ini. Yang perlu kalian perhatikan adalah di sini merupakan rantai induk ya. Lalu atom karbon yang berikatan langsung dengan rantai induk adalah yang ini. Dia merupakan atom C sekunder. Oke ya, C sekunder. Nama trivialnya adalah isopropil, sedangkan nama IUPAC-nya adalah 1-metil etil. Ini kurang huruf L ya di sini. Ada metil etil. Penjelasannya gimana? 1-metil etil artinya adalah ada metil, ini metil, berikatan terhadap etil, di sini yang dimaksud dengan etil, pada atom C nomor 1. Nah, menghitungnya berasal dari atom C yang berikatan langsung dengan rantai induk, sehingga atom C di sini memiliki nomor 1, sedangkan ini nomor 2, sehingga untuk nama IUPAC-nya disebut sebagai 1-metil etil. Tetapi di dalam soal, kebanyakan cabang ini akan langsung disebut sebagai isopropil. Ini adalah nama trivial, dan yang ini adalah nama IUPAC. Nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya agar kita bisa menghafal nama trivial ini dengan mudah. Nah, selanjutnya kita punya C4H9. Diuraikan menjadi 1, 2, 3, 4. CH2, 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 CH3. Nah, alkana dengan atom C jumlahnya 4 itu disebut butana, maka untuk alkilnya disebut dengan butil. Nah, jika ini rantainya panjang ya, lurus ya, lalu bagaimana jika rantainya diubah seperti ini? Ini namanya adalah isobutil. Nah, hati-hati ya, ini ada iso, di sini juga ada iso. Tetapi bedanya di sini ada propil. Mengapa? Karena jumlahnya ada 3 atom C-nya. 1, 2, 3. Sedangkan di sini butil karena jumlah atom C-nya ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Oleh karena itu di sini disebut isobutil. Nah, mengapa bisa disebut iso? Nanti dijelasin. Sedangkan nama IUPAC di sini disebut sebagai 2-metil propil. Nah, nanti kalau kalian mendapatkan soal dengan cabang ada metil propil, kalian sudah punya bayangan ya, kalau ini bukanlah cabang yang biasa, bukan cabang yang rantainya lurus. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk 2-metil propil artinya kita punya metil, yaitu ini, yang berikatan pada atom C nomor 2. Nah, masih ingat, ini ada rantai karbon atau rantai induk. Maka atom C yang berikatan langsung akan memiliki nomor 1, 2, 3.
Nah, gampang banget ya. Berarti di sini kita punya 2 metil propil atau nama trivialnya adalah isobutil. Di sini metilnya saya geser lagi ke depan. Namanya apa? Namanya adalah sekunder butil. Masih tetap dengan butil. Mengapa? Karena ini terdiri dari 1, 2, 3, 4. Ada 4 atom C. Nah, kita sebut sekunder. Mengapa? Karena atom C yang berikatan langsung dengan rantai karbon merupakan atom C sekunder, ya kan? Lalu untuk nama IUPAC-nya kita punya 1 metil propil. Kita punya propil di sini, yaitu ini 1, 2, 3 ya, propil ya. Lalu ada sebuah metil yang berikatan pada atom C yang nomor 1. Selanjutnya, nah ini juga merupakan variasi dari C4H9 cabang juga. Ini namanya apa? Yang ini namanya neobutil atau disebut tersier butil. Mengapa disebut tersier? Karena atom C ini yang berikatan langsung dengan rantai induk merupakan atom C tersier. Lalu nama IUPAC-nya adalah 1,1 dimetil etil. Kita punya etil, ini etilnya ya. Lalu terdapat 2 metil, ini metil yang berikatan langsung dengan atom C yang nomor 1 atau atom C yang berikatan langsung dengan rantai induk. Oke, sampai di sini dulu. Kalau kalian bingung, jangan stop nontonnya. Kalian harus lanjut karena nanti akan ada rangkuman bagaimana cara memahaminya. Oke? Lanjut. Selanjutnya saya punya C5H11. Ini merupakan alkil dengan atom C5. Nah, jika rantainya saya buat panjang seperti ini, maka namanya merupakan pentil atau lebih sering disebut dengan kata amil. Variasi dari amil kita bisa membuatnya seperti ini. Nah, kira-kira ini apa namanya? Terdiri dari 5 atom C, berarti belakangnya ada kata amilnya. Dengan salah satu atom C di sini merupakan atom C sekunder. Namanya adalah isoamil. Ini nama trivial ya. Sedangkan ini adalah nama IUPAC. Seperti penjelasan yang tadi, untuk nama IUPAC kita punya butil. Butil berarti 4. Nah, ini terdiri dari 4 atom C ya. Lalu kita punya metil, di sini metil berikatan pada atom C nomor 3. Nah, atom C yang nomor 3 berarti ini 1, ini 2, dan ini adalah 3. Variasi selanjutnya, cabangnya dibuat seperti ini. Jika kita punya rantai induk di sini, bisa kita perhatikan bahwa atom C yang berikatan langsung dengan rantai induk ini merupakan atom C sekunder. Ada yang bisa menebak nama dari cabang ini? Iya, namanya adalah sekamil atau sekunder amil. Mengapa? Karena di sini adalah atom C sekunder. Nah, untuk nama IUPAC-nya kita punya butil. Ini butil ya. Lalu kita punya metil. Ini metil yang berikatan pada atom C nomor 1. Nah, ini atom C nomor 1 atau atom C yang berikatan langsung dengan rantai induknya. Lalu saya punya variasi lagi yang lain, yaitu ada CH. Saya gambar dulu ya. Nah, cabang metilnya saya taruh di sini. Kira-kira nama dari cabang ini apa, ayo? Cabang ini tidak memiliki nama trivial ya, tapi kita bisa menuliskan nama IUPAC-nya. Dari tadi udah dijelasin, berarti kalian udah paham kan? Kita lihat dari rantai induknya. Yang artinya atom C yang di sini merupakan atom C nomor yang pertama. Ini 2, ini 3, dan ini 4. Nah, ini merupakan cabang dari cabang ya. Ini berupa metil yang terikat pada atom C nomor 2, sehingga kita bisa tuliskan 2 metil
Nah, ingat ya, ini adalah cabang dengan jumlah atom C-nya ada 4, maka kita sebut sebagai butil. Sehingga cabang ini kita sebut dengan 2-metil butil. Variasi selanjutnya. Nah, kita tetap ya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karena kita sedang membahas C5H11. Hati-hati, ini namanya apa? Namanya adalah neoamil. Ini nama trivial. Dan ini adalah nama IUPAC. Udah jelas ya bagaimana kita bisa punya 2,2-dimetilpropil. Kita punya metil, kita punya metil. Ada di atom C nomor 2. Sehingga 2,2-dimetilpropil. Ini adalah propil. Selanjutnya masih C5H11. Bentuknya seperti ini. Perbedaannya ini adalah metil yang ada di atom C nomor 2 kita geser ke depan, sehingga bisa ditebak ya bahwa nama IUPAC-nya adalah 1,1-dimetilpropil. Nah, benar kan? Lalu di sini ada ters amil yang artinya atom C ini merupakan atom C tersier. Amil artinya 5, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira bagaimana? Sudah bisa menghafal nama cabang dari alkil ini? Jika kalian pusing, kita next ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya ingin membandingkan antara nama cabang yang memiliki kata iso dengan kata sekunder. Untuk menghafalnya cukup gampang ya. Ini ada kata iso, ada huruf S, yang artinya nanti ada kata sekunder. Iso sekunder. Bagaimana cara kita menghafal alkil yang memiliki kata iso? Perhatikan di sini. Untuk isopropil yang berikatan langsung dengan rantai induk, ini rantai induk. Atom C ini merupakan atom C sekunder, ya kan? Jumlah atom C-nya ada 3, yaitu propil. Makanya namanya adalah isopropil. Jika kita ingin menambahkan atom C yang awalnya dari propil menjadi butil, maka atom C-nya harus kita taruh di bagian depan. Oke ya, berarti isopropilnya ini kita geser ke belakang. Jika kita ingin menambahkan lagi atom C sehingga terbentuk amil atau atom C5, maka atom C tersebut kita taruh lagi di bagian depan. Sehingga isopropilnya tadi ada di bagian belakang. Kebalikan dengan iso, untuk sekunder, apa yang bisa kalian temukan? Iya, atom C yang berikatan langsung dengan rantai induk di sini merupakan atom C sekunder. Oke. Ketika kita punya 4 atom C yang berperan sebagai cabang, maka namanya adalah sekunder butil. Jika kita punya 5 atom C, maka namanya adalah sekamil atau sekunder amil. Yang perlu kalian catat adalah di sini namanya lebih familiar isopropil, bukan sekunder propil. Oke ya. Nah, selanjutnya saya ingin membandingkan antara neo dengan tersier. Untuk cabang dengan 4 atom C, ini bisa kita sebut neobutil ataupun tersier butil. Nah, selanjutnya, jika kita berhadapan dengan neoamil ya, ada 5, atom C yang kita tambahkan, kita letakkan di bagian depan. Sedangkan ketika kita ingin membuat tersier amil, atom C kita letakkan di bagian belakang. Atau penjelasan lain, ketika kita punya tersier amil, yaitu tersier, artinya atom C yang berikatan langsung dengan rantai induk merupakan atom C tersier. Nah, bagaimana jika kita ingin menggambar sebuah cabang yang namanya tersier heksil? Bisa dibayangkan kan? Berarti di sini ada rantai induk. Atom C pertama merupakan atom C tersier, sehingga berikatan dengan 3 atom C. Selanjutnya kita hitung sehingga memperoleh 6 atom karbon sebagai cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lengkapi dengan atom hidrogen. Lalu bagaimana jika saya ingin menggambarkan neoheksil?
Nah, neoheksil itu sama ya kayak tersier heksil. Bedanya adalah jika tersier itu atom C tersiernya ada di depan, sedangkan untuk neoheksil C tersier yang ada di sini kita dorong ke belakang. Berarti 1, 2, 3. Nah, kita buat agar atom C-nya berjumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah neoheksil. Gampang ya? Jika iso tadi berhadapan dengan sekunder, kalau neo berhadapan dengan tersier. Kita coba untuk latihan soal. Tentukan nama senyawa dari struktur berikut. Pertama kita harus menentukan rantai induknya. Sudah kelihatan ya rantai induknya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bisa ke atas atau bisa ke bawah, sama-sama nanti jumlahnya adalah 8. Berarti ini adalah oktana. Nah, pertanyaannya kita mau melakukan penomoran dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Jika saya sudah menomori atom C dari sebelah kiri, maka kita akan mencoba menomorinya dari sebelah kanan.